Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Are you okay? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. So, before we start our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa sebelum belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu asking for and giving opinion, yaitu meminta pendapat dan memberikan pendapat. Oke, di sini kalian pernah tidak dimintai pendapat oleh seseorang, entah itu dari teman kalian, dari orang tua dan guru? Pasti kalian pernah. Atau kalian meminta pendapat kepada mereka. Ya. Oke. Di sini kita bisa memberikan atau menyampaikan suatu pendapat, ya. Saat meminta dan memberikan pendapat, kamu bisa melakukan dengan cara yang beragam, teman-teman. Ya, bisa disesuaikan, ya, sesuai acara apa yang dihadiri atau sesuai kondisi yang tertentu. Kemudian dengan siapa kamu berkomunikasi, untuk acara formal atau informal, ya, untuk makanan luar negeri atau makanan lokal, ya. Kemudian asking and giving opinion merupakan dua istilah yang cukup memiliki keterkaitan, teman-teman. Karena ketika kamu menyatakan pendapat, pasti orang lain akan memberikan pendapatnya. Misalnya ketika kamu ingin menghadiri suatu acara, ya, dengan teman kalian, kamu menanyakan kepada teman kamu, bagaimana kalau aku memakai sepatu ini untuk acara malam, sambil menunjukkan sepatu yang ingin dipakai nanti. Nah, jika menggunakan bahasa Indonesia tentunya lebih mudah ya bagi kita, ya. Tidak ada kesulitan bagi kita untuk menanyakan pendapat atau memberikan pendapat, ya. Tapi dengan bahasa Inggris mungkin kita perlu latihan yang lebih banyak, ya, agar terbiasa dan mampu memilih kalimat yang sesuai dengan kondisi dan situasi, ya, saat bicara. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada percakapan, ya. What do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Yes, he did. It is very beautiful. Kemudian, gambar kedua. The meal is not delicious. Is that how you say it? I don't think so. It's nice. Okay, next. What do you think? Is English easy or difficult? I think it's easy. I love English. He is a diligent student, don't you think so? Yes, he is. He is diligent and smart too. Nah, di sini adalah 4 contoh percakapan singkat tentang menanyakan pendapat, ya. Oke, perlu diketahui, ketika kita menanyakan pendapat atau memberikan pendapat, pasti ada yang namanya setuju dan tidak setuju. Itu adalah hak pribadi, ya, seseorang. Oke. Ketika di sini ada kata, what do you think? Is English easy or difficult? I think it's easy. I love English. Nah, bagi orang yang menyukai pelajaran bahasa Inggris, menyukai sesuatu yang berbau Inggris atau bahasa Inggris, dia akan menjawabnya dengan, ya, I love it. Saya suka, ya. Tapi bagi orang yang tidak terlalu menyukai Inggris, kemudian tidak suka dengan bahasa Inggris atau lebih cenderung ke bahasa Arab atau bahasa Jepang, ya, mungkin dia tidak bilang
ini adalah sangat sulit, bahasa Inggris itu sangat sulit. Ya karena dia tidak suka, awal tidak suka ya pasti akan sulit. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada ketika kita mempelajari ini pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Kita lanjut ke example. Oke. Alex and Andy are talking about their plan to have a holiday to Bali. Nah, ini kita misalkan tidak ada PPKM ya, tidak ada PSBB dan tidak ada corona ya. Jadi ini ya rencana mereka berdua, hanya cerita. Okay, Alex said, "What do you think about going to Bali next holiday?" Andy, "That's good idea. I've never been to Bali." Alex, "Do you think we should book the ticket from now or just before we go?" Andy, I think we'd better book ticket now. Many people go to Bali in holiday. If we don't book the ticket now, we might not get any ticket later. Yes, you are right. Nah, di sini Alex dia setuju dengan pendapatnya Andy ya, karena kalau nah, tadi Alex menyarankan apakah kita memesan tiket sekarang atau nanti sebelum berangkat. Si Andy bilang, saya pikir kita harus memesan atau ya memesan ya. Kalau book itu kan memesan tiket sekarang, karena kalau nanti saat liburan orang banyak yang liburan. Nah, bisa kemungkinan dia tidak mendapatkan tiket karena sudah full ya. Nah, makanya di sini si Alex setuju karena Andi pendapatnya diterima. Oke. Nah, di sini ada what do you think? Do you think? Nah, ini sama maknanya ya. Apa yang kamu pikirkan? Di sini yang kamu pikirkan itu tentang pendapat yang kamu akan sampaikan ya. It is called asking for someone opinion. Nah, di sini adalah sesuatu atau bisa disebut dengan pendapat seseorang. Selanjutnya, that's a good idea. I think bla 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 bla. Nah, it is called giving opinion. Nah, bedanya kalau yang what do you think? Nah, bedanya asking for opinion and giving opinion. Kalau asking for opinion pasti ada tanda tanya ya teman-teman, ada tanda tanya karena meminta ya. Kemudian kalau giving opinion biasanya diawali dengan I think, kemudian in my opinion, in my point of view dan lain-lain. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama-sama di slide selanjutnya. Nah, lanjut. Asking opinion. Secara bahasa, asking artinya meminta, sedangkan opinion memiliki arti opini atau pendapat. Apabila kedua kata tersebut digabung, asking opinion berarti meminta pendapat. Nah, atau menanyakan pendapat. Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Ada banyak cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini jadi makna asking opinion adalah meminta pendapat atau menanyakan pendapat seseorang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan ya, atau expression how to asking for someone's opinion ya. Yang pertama, what is your opinion? Apa pendapat kamu? What is your idea? Apa idemu? What are you thoughts on? Apa pendapatmu tentang? What is your point of view? Apa sudut pandangmu? What? How do you think? Kemudian, how do you think of my idea? How do you feel about blah 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 blah? Do you have any idea? Do you have opinion of bla 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 bla. Nah, kalian bisa membaca maknanya sampingnya. Oke. Ini adalah bagaimana caranya kita menanyakan sesuatu atau menanyakan pendapat seseorang. Nah, titik-titik ini kalian bisa lanjutkan ya, teman-teman.
Oke, di sini juga ada how are you feeling, what is your view on. Nah, kalian bisa stop, kemudian kalian cari sendiri ya maknanya ya di Google Translate. So, don't forget to write down on your paper or on your book. Okay. Next, we see the example. For example, what do you think of our basketball team? Apa yang kamu pikirkan dari atau tentang tim basket kita? Apakah tim basket kita itu sudah bagus atau masih ada PR? Seperti itu teman-teman. Kemudian, what's your opinion of our new English teacher? Ya, sorry. Apa pendapatmu dengan guru baru? Ya, guru bahasa Inggris baru. Bisa pendapatnya bisa, oh I like it, oh I love it, oh bisa dan lain-lainnya. Kemudian, do you have any idea of independence celebrate in our school? Apakah punya ide nih untuk memperingati atau merayakan hari kemerdekaan di sekolah kita? Oh, I have I have an idea. Saya punya ide untuk uh, merayakan hari kemerdekaan di sekolah kita. Nah, bisa kalian lanjutkan. Kemudian, do you have opinion of PPKM? Nah, apakah punya opini atau pendapat tentang PPKM? Ya, bisa kita jawab. Ya, menurut saya, in my opinion, PPKM PPKM sangat memberatkan masyarakat dan lain-lain. Bisa kalian teruskan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah giving opinion. Jika di atas kita belajar mengenai menanyakan pendapat, nah sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk memberikan pendapat atau giving opinion. Sebelum mengutarakan pendapat atau ide yang ada di pikiran kamu, kamu harus tahu nih bagaimana mengawali kalimat yang tepat supaya orang lain bisa dengan mudah memahami pendapatmu. Catat baik-baik contoh berikut ini ya. Nah, jadi kalau giving opinion itu bisa kita simpulkan bahwa giving opinion itu memberikan pendapat. Nah, misalkan ada seseorang nanya pendapat kepada kamu, kamu memberikan giving opinion atau memberikan pendapat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan giving opinion ya. Kita awali dengan I think atau I personally think. Nah, bisa seperti itu ya. Menurutku, kemudian personally itu secara pribadi ya. Secara pribadi, menurutku bla 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 bla. In my opinion atau in my humble opinion, menurut pendapatku. Next, from my point of view, dari sudut pandangku, pemerintah kurang cekat untuk menghadapi virus corona. Kemudian, in my mind, menurut pikiranku, I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa bla 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 bla. As for me, I reckon, adapun saya rasa, as far as I am concerned, sejauh yang saya ketahui, to be honest, sejujurnya saya tidak setuju dengan bla bla bla. Contoh seperti itu. Ya. Next, for example, I think they have got much experience in competition. In my opinion, it is a good sport event. Nah, kalian juga, nah, pendapat itu bisa juga berbentuk komen ya, komentar. Nah, ketika kalian bermain sosial media ya, entah itu Instagram, entah itu Facebook atau Twitter, nah, kalian harus bijak untuk mengomentari seseorang ya, atau memberikan pendapat pada seseorang. Misalkan ketika seseorang post sesuatu gambar yang kita tidak sukai, kalian harus bijak juga mengomentarinya atau memberikan pendapat kepada video tersebut atau gambar tersebut ya. Jangan sampai membuat pemilik akun atau orang yang
post video atau post foto itu merasa tersakiti hatinya dan marah kepada kita ya. Jadi kita juga harus bijak dan sopan ketika mengomentari atau memberikan pendapat kepada seseorang ya. Karena yang saya rasa untuk saat akhir-akhir ini banyak kali orang yang tidak bijak dalam penggunaan sosial media, terutama dalam komentar ya. Banyak kalau istilahnya netizen Indonesia itu barbar ya. Jangan sampai kita masuk dalam situ, oke? Kemudian the response when you agree the opinion. Nah, ini adalah respon ya atau tanggapan kita ketika kita setuju dengan pendapat. It looks amazing. It sits you nicely. You look pretty in it. It's like a great choice. You wouldn't regret it. Nah, itu adalah response. Kalian bisa stop kemudian baca sendiri ya, teman-teman. Next, the response when you disagree the opinion. I don't think you can afford it. And it's too expensive for you. You don't have the right skin tone. It's very unbecoming for you. Nah, sini ketika kalian memberikan komentar atau opinion yang negatif, bukan negatif, yang tidak kalian setujui ya, kalian juga tidak boleh sampai menyakiti orang yang memberikan pendapat atau memberikan opini ya. Jadi kalian harus bijak juga ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada beberapa conversation. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah masing-masing ya, karena jika saya baca conversation ini, maka videonya akan lebih panjang. Ya, oke. Saya skip saja ya. Kalian nanti bisa membacanya sendiri di rumah. Oke, teman-teman, I think enough for today. That's all for me. Semoga kalian ilmunya manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di diskusi di kolom komentar ya.